Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Yunisesi Maghrib, saya jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Dalam kondisi seperti ini, apa tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Kita ketahui bersama, kita sekarang dalam kondisi yang bisa dikatakan buruk. Kita sebagai bangsa yang memiliki nasionalisme, tujuan dan cita-cita untuk bangsa, kita harus mempunyai tujuan bagaimana kita mempertahankan negara ini dalam kondisi seperti sekarang, wabah COVID. Hal-hal yang harus kita lakukan adalah kita sesama bangsa harus saling menolong, saling menghargai sesama, dan saling melindungi. Nilai yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama yaitu saling menghormati, kerja keras, saling mengerti satu sama lain, dan saling melindungi. Bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Kewarganegaraan global merupakan persatuan seluruh warga negara di berbagai penjuru dunia yang tidak mengenal batas baik itu ras, suku, budaya, asal negara, tingkatan ataupun yang lainnya. Mereka bersatu atas dasar kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama, yakni untuk membuat dunia lebih baik dengan berperan aktif melakukan berbagai tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat global. Di dalam pengertian tentang kewarganegaraan global tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh warga negara di berbagai penjuru dunia harus berperan aktif melakukan berbagai tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat global. Selanjutnya, pemahaman tentang berbagai perubahan dan evaluasi makna nasionalisme itu sendiri. Nasionalisme dianggap sebagai roh yang menentukan kemajuan bangsa. Upaya mendudukan kembali nasionalisme pada posisi yang tepat menjadi kata kunci. Nasionalisme perlu diredefinisi sesuai konteks kekinian agar tidak menjadi jargon belaka. Penting untuk bangsa Indonesia saat ini untuk merenung mengapa mantra nasionalisme pada awal kemerdekaan begitu ampuh mengantarkan Indonesia kepada tujuannya. Bahkan setelah kemerdekaan, nasionalisme kembali menjadi mantra sakti yang menyatukan segenap perbedaan untuk bergerak bersama mengisi pembangunan, seperti kunci bertemu dengan gemboknya. Selanjutnya, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme itu sendiri? Sistem kewarganegaraan ganda dinilai belum pantas diterapkan di Indonesia. Sistem ini dinilai bisa mempengaruhi kedaulatan dan bisa mengganggu pertahanan negara. Pakar Hukum Internasional Universitas Islam Indonesia (UII), Zawir Tontowi mengatakan, banyak yang harus dipertimbangkan memberlakukan dua kewarganegaraan, bukan hanya sistem hukum, tetapi juga sistem sosial politik masyarakat Indonesia. Menurutnya, sistem kewarganegaraan ganda bisa dimanfaatkan oleh orang-orang selama ini ingin memisahkan salah satu wilayah NKRI. Guru besar UII ini juga khawatir sistem kewarganegaraan ganda juga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Zawahir mengatakan masih banyak warga negara Indonesia yang merasa tidak mendapat perlakuan adil dari negara. Selanjutnya, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat? Menurut Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai tantangan utama bangsa Indonesia saat ini adalah menjaga kemajemukan dan meneguhkan kemandirian bangsa, sehingga dibutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan utama bangsa Indonesia sekarang ini bukanlah adanya gejala kuat untuk mengubah dasar negara atau bentuk negara seperti yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan berbangsa di Indonesia, namun menjaga kemajemukan sekaligus meneguhkan kemandirian bangsa. Zulkifli mengatakan tantangan itu sangat terasa terutama ketika bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Menurut dia, faktanya saat ini sumber daya alam Indonesia dinikmati bangsa-bangsa lain dan penduduknya jadi pasar bagi produk mancanegara. Untuk itu perlu ada kesadaran dan komitmen seluruh bangsa untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dan merawat kebinekaan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baik, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.